Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang lain ya terkait dengan hasil ujian sebelumnya. Jadi soal yang ada pada UTS itu salah satunya adalah membuat sebuah bentuk bracket seperti ini ya. Nanti kita akan gambar menggunakan software SolidWorks bagaimana langkah-langkahnya. Pertama, kita lihat di gambar pandangan depan. Jadi bentuk benda bracket seperti ini. Kita lihat dulu pandangan depannya. Pandangan depannya berbentuk seperti ini. Jadi eh, pekerjaan utama kita membuat sebuah bentuk gambar sesuai dengan pandangan depannya ini. Lalu berikutnya kita membuat bagian-bagian yang ini. Misalkan melubangi dan membuat profil yang ada di sini. Tapi yang perlu diperhatikan di sini yaitu kita membuat terlebih dahulu bagian yang eh, pandangan depannya ini ya. Langsung saja kita buka di SolidWorks, kita klik new, lalu part. Pertama kita akan membuat dari sisi depan ya. Kita klik front, lalu kita klik sketch. Nah, kita perhatikan lagi di gambar bahwa kita butuh beberapa garis bantu ya sepertinya untuk menetapkan dimensi pada gambar ini. Yang pertama ini misalkan panjang secara keseluruhan kita dapatkan di sini 212 mili. Lalu tingginya nanti 102. Nah, pertama kita buat dulu garis bantu yang menyinggung ya ini. Dari jarak 70 kemudian ke 132, 82 dan ini terakhir totalnya 212. Pertama kita buat dulu garis bantunya dulu. Nah, pusat ini kita tetapkan sekaligus menjadi pusat lingkarannya di sini untuk memudahkan. Jadi garis ini yang merah ini menjadi pusat originnya. Kita buat terlebih dahulu sebuah center line untuk memudahkan kita. Misalkan di sini. Lalu saya buat center line berikutnya misalkan untuk membantu kita ya dalam menggambar. Misalkan di sini. Kemudian ada lagi 3 ya tadi di sini misalkan. Satunya di sini. Lalu berikutnya ada lagi kita tambahkan kurang ya 1 misalkan di agak ke sini lah misalkan nah seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita membuat sebuah garis line ya tadi sesuai dengan profilnya. Kita buat misalkan ini. Kemudian kita tarik garis sembarang ya misalkan di sini atau di sini aja. Nah, lalu kita tetapkan dimensinya bahwa dari ujung sini ke ujung sini itu totalnya adalah 121. Nah, seperti ini. Lalu kita tetapkan dimensi yang lainnya dari ujung ke ujung ya. Kalau misalkan kita lihat buka lagi ya. Dari ujung ke tengah itu 132, kemudian dari sudutnya ini 82. Jadi 132 dan 82. Jadi ini ya garis ini dengan garis ini berjarak 132. Maaf, saya ulang lagi. Ini 132. Nah, yang ini tadi ada kesalahan 212. Oke, seperti ini. Nah, ini sepertinya kurang panjang. Kita lihat lagi di sudut dengan garis pusat itu 82. Jadi sudut ini, kita cek sudut ini berjarak dengan garis ini itu 82.
Nah, seperti ini. Kemudian atau ini kita panjangkan lagi, misalkan kita panjangkan lagi misalkan, untuk membantu kita ya nanti. Lalu kita ukur juga garis dari sini ke sini adalah 70. Jadi kita juga membuat dimensi dari jarak antar garis ini dengan garis ini. Maaf, kita ulangi lagi dengan garis ini 70. Nah, bisa pas ini ya 70. Kita pastikan lagi 70-nya bulat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat, maaf, satu lagi ya. Ada lagi, misalkan ini ketetapannya adalah, kita lihat di gambar ini, B detailnya ada di sebelah kirinya. Jadi detail di skala 2:1 atau diperbesar 2:1 menjadi, di sini adalah sudut 140. Jadi sudut antara ini dan ini adalah 140 derajat. Makanya kita buat dimensi juga di sini dengan garis ini harus 140 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah profil. Kalau kita lihat di sini, profilnya di sini adalah sebuah lingkaran ya dengan diameter 40 atau di sini tertulis R20. Nah, jadi kita bikin yang bersinggungan dengan garis yang ada di bawahnya ini. Ya, seperti itu. Lalu kita bikin dulu di sini misalkan sebuah lingkaran ya. Kita bikin di titik sembarang dulu. Misalkan di sini nih. Yang terbebas dari relasi. Nah, ini kan tidak ada relasi. Nah, lalu kita klik dimensinya menjadi 40. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini direlasikan antara lingkaran, klik lingkarannya, lalu diklik garisnya, tapi dengan menekan kontrol pada keyboard. Nah, sehingga garis antara arc 1 dan line 6 ini kita relasikan menjadi tangent. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kita oke. Nah, di sini nggak ada ketetapan. Jadi mungkin nanti kita akan buat lagi garis bantu ya yang menyatakan R ya di sini, karena kan R itu ada ketetapannya bahwa pusatnya itu berada di atas garis ini 8, sedangkan garis ini kita belum buat ya. Jadi kita membuat terlebih dahulu garis bantunya yang nanti kita akan pasang di sini berjarak dari garis bawah ini sebesar 8 ditambah dengan ini jaraknya 12. Jadi sebesar 20 ya. Misal kita buat lagi sebuah garis ya, misalkan garisnya adalah garis centerline ini di sini. Nah, kita panjangkan aja nggak apa-apa karena ini sifatnya membantu. Kita bisa atur nanti. Ini jaraknya dengan bawah sebesar 20. Nah, seperti ini. Oke, ini kita lewati dulu. Kita bereskan ini dulu karena ini ada sisa. Maka kita gunakan trim untuk memotong bagian yang tidak kita inginkan ini. Nah, seperti ini. Lalu ketetapan berikutnya di sini kita buat sebuah lingkaran ya. Kita lihat di sini ini sepusat lingkarannya dengan lingkaran luarnya. Kalau lingkaran luarnya R20, berarti lingkaran di dalamnya di sini diameter 12 atau R6 ya. Kita buat dulu lingkaran dengan diameter 12 di dalamnya ya. Nah, ini kita dimensi 12. Kemudian kita lihat di sini ketetapannya adalah misalkan ini sudut ya, sudut yang dibentuk
kita membuat garis sembarang ya, ini dengan sudut yang dibentuk dari ya, sisi garis yang di bawah ini adalah 22 yang saling menyinggung di atas ini. Makanya kita buat terlebih dahulu mungkin sebuah bentuk ini di sini ini sebuah lingkaran garis ya, yang menyinggung lingkaran di atasnya tapi berpotongan dengan garis ini ya. Supaya apa? Supaya garisnya nanti bisa berrelasi tangent dengan garis ini. Nah, seperti ini. Kita cek di sini. Nah, misalkan kita klik di sini, lalu kita taruh di sini. Ini kita belum lakukan dimensi, jadi dimensinya bisa kita kunci nanti setelah kita singgung dengan garis ini. Misalkan ini saya klik, saya dimensi dengan ini. Nah, ini membentuk sudut 22 ya, 22. Nah, seperti ini. Lalu kita cek lagi nih relasinya. Ini kalau memang kurang panjang bisa dipanjangkan karena belum ada dimensinya, jadi masih bisa. Nah, ini relasinya ada relasi tangent ya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita relasikan lagi karena sudah otomatis terrelasi tangent. Nah, ketetapan selanjutnya di sini bahwa garis ujungnya dari lingkaran ini bertemu dengan garis ini pada sisi ujung ya. Jadi kita harus relasikan lagi. Jadi ini tadi kan masih ada di sini nih. Nah, sekarang kita buat relasi. Maksud saya ini ya, garis lingkaran ini kan belum menyentuh garis ini. Jadi kita harus relasikan. Ini saya panjangkan terlebih dahulu memudahkan. Nah, ini saya relasikan lagi antara lingkaran dengan garis bantu saya ini ya. Saya klik kontrol pada keyboard, saya klik garisnya. Nah, sudah masuk line 2 dan aks 1 kita relasikan tangent. Nah, jadi secara otomatis dia akan bergeser ke sini. Lalu kita juga harus menetapkan bahwa ketetapan berikutnya yaitu panjang. Nah, ini sudah selesai, sudah terpenuhi semua, tinggal kita membuat sebuah profil ini ya. Kita kasih R. Nah, ini kita buat terlebih dahulu. Di sini ada sebuah garis lagi ya, yang panjangnya itu ini, misalkan saya tarik sampai di sini, yang kita dimensikan antara ini dengan ini 12 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cek di sini dia terhubung oleh sebuah lingkaran ya. Ini kita anggap sebuah lingkaran dengan diameter 64 atau R32 dengan pusat lingkaran yang berada pada jarak 8. Jadi saya bikin aja tuh lingkaran di sini. Ya. Lingkaran itu nanti ya menyentuh ya salah satunya dengan garis ini, lalu kita buat fillet pada ujungnya. Selanjutnya kita bikin lingkaran terlebih dahulu ya dengan R32 ya atau diameter 64. Kita letakkan dia di sepanjang garis ini ya. Misalkan saya letakkan di sini nih. Kemudian saya tetapkan dimensinya. Ini 64 atau R32. Nah, seperti ini. Lalu kemudian bisa dicoba di drag terlebih dahulu pada pusat rotasi lingkaran ini. Kita klik drag ini atau klik kirinya ini tahan ya. Lalu klik,
kemudian kita bisa geser-geser. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkaran ini belum terrelasi, belum terrelasi dengan garis manapun selain garis sumbu yang kita tempel ini, atau garis bantu yang kita buat tadi. Nah, ini misalkan seperti ini, kita belum tahu ini lokasinya di mana, makanya mungkin saya letakkan di titik sembarang, misalkan katakanlah di sini ya. Nah, oke, lalu garis ini juga belum terrelasi ya, selain sudutnya, arahnya ya. Jadi panjangnya belum terrelasi atau panjangnya belum ada ketetapan dimensinya. Jadi ini kalau kita klik ujungnya ini, kemudian klik kirinya ditahan ya, di drag. Nah, ini masih bisa memungkinkan untuk memanjang ya. Karena garis ini harus berpotongan dengan lingkaran ini, maka ini saya panjangkan hingga menyentuh garis ini. Misalkan di sini. Nah, lalu kemudian saya trim untuk menghilangkan sisanya ini kan, yang nggak butuhkan. Nah, ini kemudian lingkarannya juga tidak perlu semuanya. Nah, cukup lingkaran yang ini yang dibutuhkan. Lalu kemudian karena di sini terhubung dengan R6 ya, ada filletnya, maka kita klik fillet, sketch fillet. Nah, kita isi parameternya 6, lalu klik garis ini dengan garis ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita bisa pindah ya, klik ini, drag ya pada ujung garisnya ini, klik. Nah, ini kan masih belum terrelasi dengan garis apapun ya, karena ketetapannya dimensinya belum ada. Makanya kita bisa pindah. Nah, ini bisa klik, kita taruh di sini ya, karena yang diinginkan adalah ketetapannya antara ujung ya, antara ujung dari R-nya ini bersinggungan dengan garis bantu yang sudah saya buat dengan jarak 70. Makanya saya klik filletnya, saya tahan, saya klik kontrol pada keyboard, kemudian saya klik garis ini. Nah, dua-duanya ini saya relasikan, arc 4 dan line 3 ini saya relasikan tangent. Nah, jadi sudah ada ketetapan bahwa jaraknya ini 70. Jadi ini sudah terikat, tidak berubah lagi. Kita tidak bisa menggeser lagi. Misalkan ini saya klik, saya geser sudah tidak bisa. Makanya ini sudah terhubung ya, seperti ini dengan jarak garis yang sudah saya buat tadi, jaraknya 70. Lalu berikutnya kita buang garis yang tidak diperlukan. Misalkan ini kita trim lagi karena ini juga tidak diperlukan. Ini juga tidak diperlukan, ini juga tidak diperlukan. Nah, kita buat di sini sebuah ya, fillet lagi dengan dimensi yang sama dengan yang ada di atas, yaitu 6. Kita klik sketch fillet, lalu klik garis ini dan kita fillet dengan garis ini. Lalu kita oke. Nah, ini sudah kita dapatkan garis radius ya, seperti ini. Atau boleh dikasih dimensi. Ini sudah ada di dimensinya tadi, biasanya over define kalau dikasih dimensi. Nah, ini ada 32 ya. Nah, kalau kita kasih terjadi over define karena di sini sudah ada 64 ya ketetapannya. Atau kalau membingungkan, 64-nya ini dihapus. Lalu ini kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah bisa ya, seperti ini, sama aja. Nah, kemudian kita membuat sebuah profil ya, yang ada di dalamnya ini. Dengan ketetapan ini kita offset ya, masing-masing garisnya ini kita lihat di sini offsetnya adalah masing-masing itu 10. Jadi ini masuk ke dalam 10, ini masuk ke dalam 10, ini juga masuk ke dalam 10. Nah, kita bisa lakukan offset di sini ya. Garis yang di offset adalah garis ini dan garis ini ya. Atau kita hapus dulu bagian yang tidak diperlukan pada lingkaran ini ya, kita gunakan trim. Ini bisa. Nah, seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, kita offset ya masing-masing garis ini ya. Kalau Anda memilih select chain, artinya garis yang terhubung ini semuanya nanti dianggap sebagai rantai dan ini akan di offset. Makanya select chain-nya ini kita hilangkan ya.
centangnya ini kita hilangkan, lalu kita pilih parameternya 10, garis yang kita offset, misalkan ini. Nah, ini hanya garis yang terpilih saja yang nantinya akan teroffset ya. Kalau dipilih chain, ini semuanya garis yang terhubung, misalkan ini. Nah, ya kan? Nah, kita hilangkan, kita pilih yang dibutuhkan aja, misalkan ada garis ini. Nah, lalu garis ini. Nah, lalu oke, kemudian kita klik trim, kita buang garis yang tidak diperlukan, misalkan ini. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat sebuah garis yang ada di tengah. Ya, ini kan ketetapannya karena di sini ini membagi dua ya ini. Di sini ada ketetapannya sudutnya adalah 22. Jadi garis sumbu yang melintang ini membagi dua dari ini. Sudut yang dibentuk 22. Jadi 22 dibagi dengan garis ini yaitu 11. Kita ambil salah satunya. Misalkan ini kan tadi ada ketetapan di sini nih. Nah, di ujung di sini 22. Jadi kita ambil atau kita buat dulu garis bantu. Nah, mulai dari tengah sini. Misalkan ke arah sini yang belum terrelasi ya. Nah, kemudian kita buat dimensi antara garis bantu yang telah kita buat ini dengan boleh di sini atau boleh dengan yang ada di atas. Misalkan saya contohkan dengan yang di bawah ini. Kita buat ini kan separuhnya dari 22. Berarti kita buat 11. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, ketetapannya yang ada di sini dia harus tegak lurus kan ya. Karena ini membagi, jadi garis yang kita buat ini tegak lurus terhadap garis ini. Jadi kita buat aja garis ini, nanti ketetapannya kita ukur dimensinya 12. Nah, kita buat dulu garis bantu atau garis ini ya. Misalkan garis sembarang aja, misalkan yang terbebas dari relasi, misalkan letakkan di sini. Kita garis sini sampai tidak terrelasi dengan garis di samping-sampingnya. Misalkan seperti ini. Ya. Lalu kita buat dimensinya antara garis yang ini dengan garis ini. Kita buat sudut tegak lurus yaitu 90 derajat. Nah, seperti ini. Baru sisanya kita hapus menggunakan power trim. Nah, seperti ini. Lalu kita tetapkan dimensinya sesuai dengan yang ada di soal bahwa jarak antara garis yang kita buat ini tadi dengan pusat lingkaran itu adalah 12. Jadi kita buat di sini smart dimensionnya antara garis ini dengan titik pusatnya ini ya adalah 12. Oke, nah seperti ini kita sudah buat bagian profil yang ada di sebelah kiri dari gambar ya. Di gambar yang ada di detail B ini sudah selesai. Kita tinggal menggambar pada sisi yang ada di sebelah kanan ya, pada gambar tampak mukanya ini. Oke, di gambar tampak muka yang di sebelah kanan ya, ini ada di sebelah kanannya garis bantu yang sudah saya buat ini. Nah, ketetapan atau ketetapannya total panjangnya adalah 212. Jadi kita membuat sebuah terlebih dahulu yaitu garis di sini line, misalkan ini ya kita buat. Nah, sebelum menyentuh ke garis 212 ya atau garis yang titik terpanjang ya, kita tarik, kita klik di sini lalu kita membuat sebuah garis ke atas, lalu nah seperti ini. Lalu kita offset garis ini ya, kita offset ketentuannya sama dengan yang ada di sini. Kita masukkan ini 12. Lalu select chain-nya kita hilangkan, kita klik garisnya ini. Nah, karena ada di bawah kita reverse ke atas. Ya.
Lalu garis ini juga kita buat sama 12 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita hubungkan garis ini dengan garis ini. Lalu kita buat fillet ya. Kalau kita lihat di sini, nah, ketetapannya adalah karena garis totalnya ini tidak berada di sini ya. Ini ada gapnya ya. Kalau kita lihat di sini ini ada gapnya. Nah, gapnya ini berapa? Nah, panjang atau dimensinya kita bisa cek dari diameter lingkaran yang ada di sini. Nah, rencana kita itu mau membuat ini dulu. Untuk lingkaran nanti aja ya. Nah, makanya ini kita hitung gapnya. Kalau lingkaran itu ya, jarak pusat lingkaran ini dengan garis sisi tepi ini yaitu radiusnya lingkaran ya. Kalau ini R15 jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 7,5. Jadi di sini sisanya berapa? Kalau di 7,5 totalnya, kemudian dikurangi ini saja sudah 12. Ya. Jadi berapa? Jadi maaf ini R15 ini sama dengan diameter 30. Jadi ini jarak dari sini ke sini itu 15, kemudian dari sini ke sini itu 12. Jadi 15 dikurangi 12. Jadi gapnya ini adalah 3. Nah, kita klik di sini. Nah, kita rencanakan di sini bahwa gapnya ini dengan ini garis bantunya ini kita kita buat gap 3. Nah, jadi secara otomatis ini dan sini berjarak 15. Lalu ketetapan berikutnya di sini kan ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu tepat di pusatnya di sini itu tepat. Nanti kita akan membuat dengan garis yang kita buat ini. Jadi di sini ada R15 sisanya ini ya. Dengan garis bawah ini ada ketetapan harus 102. Nah, jadi persegi yang kita buat di sini ini berjarak 102 dikurangi dengan R-nya ini. Ya, R-nya ini kan R15. Jadi 102 dikurangi 15. Nah, kita buat dari sini dengan ini yaitu apa tadi 102 dikurangi dengan 15. Langsung aja ditulis di sini boleh 102 dikurangi 15. Nah, jumlahnya 87 ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah lingkaran di sini dengan diameter 15 yang ada pada ujungnya dengan jarak ya, ini kita panjangkan untuk mempermudah. Ini saya tetapkan panjang atau kalau enggak apa-apa, ini kita buat lagi garis center line yang sifatnya membantu ya, nggak apa-apa sampai panjang gini. Nah, ini nanti ujungnya di sini ada sebuah lingkaran yang bersentuhan dengan ini. Nah, seperti ini. Yang pusatnya ada di sini. Nah, di sini misalkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Atau kita buat lingkaran terlebih dahulu juga tidak apa-apa, nanti kita bisa potong ya. Misalkan ini kita buat lingkaran terlebih dahulu yang nantinya akan kita potong ya. Misalkan lingkaran itu ada dua, R-nya 15 dan satunya diameter 13. Jadi kita buat dua lingkaran. Lingkaran kecil ini diameter 13. Ini kita cek lagi tadi. Nah, sudah benar 30. Lalu kita trim ya bagian-bagian yang tidak diperlukan. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini sudah bisa dibuat fitur extrude ya. Kita extrude boss. Kalau kita lihat di sini, jadi ketetapannya adalah
bagian tampak depannya ini ya kita extrude ke arah sini ya, yaitu selebar berapa, ini kita lihat 60 ya, kita lihat di sini adalah 60, hanya kita extrude boss sebesar 60. Semuanya ya. Nah, ini. Nah, ke arah mana? Apakah ke arah sana atau ke arah sana? Sebaiknya kita gunakan from-nya ini direksinya di sini adalah mid plane supaya garisnya ini ada di tengah ya, untuk memudahkan kita nanti membuat gambar selanjutnya. Jadi gambar ini berada di sketnya ini berada di tengah ya, untuk atau membagi 60, jadi berada di tengah-tengahnya itu di titik 30 ya. Jadi misalkan ini kita isikan 60, nanti sketnya berada di tengah, jadi lebih memudahkan kita ya. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian yang ini ya, jadi kita akan mengextrude cut bagian yang di tengahnya ini ya, ini kita hilangkan, yaitu dengan cara kita klik front plane, lalu klik sketch, kemudian kita lihat di sini sekali lagi bahwa kita akan menghilangkan bagian ini, jadi kita bisa gunakan front plane lalu kita sketch. Nah, bagian sketchnya itu kan tepinya itu ada di sini nih. Nah, jadi kita tinggal klik garis ini, kita rubah menjadi entities dengan convert entities. Nah, garisnya sudah menjadi tebal berwarna hitam, jadi ini artinya sudah menjadi entities. Lalu kita panjangkan garis ini karena kan kita harus memotong sampai di sini nih. Ya. Kita lihat centernya ada di sini, kita gunakan fitur di sini center point arc ya, misalkan di sini. Nah, ini kita panjangkan sampai di sini. Boleh di sini. Lalu kita panjangkan garis berikutnya yang di sini ya. Sama menggunakan center point arc. Kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, lalu kita membuat sebuah garis sembarang. Nah, intinya memotong. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan fitur extrude cut ya. Nah, karena ada di tengah di sini, sama kita gunakan mid plane. Nah, ketetapannya berapa? Kita cek lagi di sini bahwa kita harus mengurangi bagian tengahnya ini sebesar 32. Ya, jadi 32 kita masukkan di sini 32, lalu kita arahkan ya, ini ke mid plane, jadi dia membagi 16-16, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang di tengah, sekarang kita akan membuat bagian yang ada di tengah di sini. Nah, di tengah di sini ada ketetapan bahwa ada sebuah bentuk elips ya, atau slot di sini dengan dimensi diameter 50 dengan jarak tepinya 72 ya. Jadi jarak tepinya adalah 72. Jadi kita bikin dulu di dalamnya sebuah extrude cut ya, dengan 50 dan 72. Jadi pusatnya ada di tengah. Misalkan ini kita buat dari sisi bawah ya, kita klik sketch, lalu kita hadapkan, kita klik strike slot ya, boleh menggunakan center point strike slot atau strike slot. Kita gunakan center point katakanlah di sini. Nah, klik centernya, lalu kita klik di sini seperti ini. Kemudian ini kan tadi ketetapannya adalah berapa? 50 dengan jarak 72 ya. Jadi kita klik di sini, dimensinya adalah dimensi R25 sama ya, dimensi diameter 50 dan R25 sama 25. Lalu ketetapannya karena di sini ada 72, jadi 72 itu kan dari ujung ke ujung ya, atau kalau langsung bisa diklik
Nah, di sini dengan ketetapan berarti kan tadi 72. Dihitung aja di sini nggak apa-apa. 72 dikurangi R-nya kan ada 2. Ya. Dikurangi 25, dikurangi 25 lagi. Nah, jadi seperti ini. Panjangnya adalah 22. Lalu kita gunakan extrude cut sampai tembus. Nah, misalkan up to next saja. Oke, seperti ini. Lalu ketetapan berikutnya kan di sini ada ya. Ini kan 50 lebarnya. Nah, sekarang ada jaraknya di sini bahwa kita harus membuat sebuah bentuk ya, offset dari ini selebar 16 ya kan? Ya, lebarnya 16. Jadi kita buat aja offset dari sebuah bentuk slot ini, misalkan dari sisi bawah di sini lagi kita klik sketch ya. Lalu klik ini garis-garisnya ini ya. Misalkan garis 1, kemudian garis ini juga, garis ini, kemudian garis ini dikontrol ya, kontrol pada keyboard sehingga warnanya biru, kemudian diklik convert entities. Nah, sehingga berwarna menjadi hitam gelap, garisnya ini sudah menjadi entities. Lalu kita offset di sini ya, bagian luar ya. Kita offset keluar. Nah, karena ini berupa chain, sebaiknya select chain-nya diklik. Nah, kita klik salah satu. Nah, seperti ini. Lalu kita tetapkan di sini parameternya adalah 16. Tadi dilihat lagi, di sini adalah 16. Kita klik, kemudian kita isikan parameternya ini adalah 16. Nah, seperti ini. Lalu OK. Nah, seperti ini kita bisa extrude boss dengan ketebalan yang sama ya. Berarti arahnya kita balik. Nah, arah sana tebalnya tadi 12. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat bagian yang ada di sini. Nah, bagian yang ada di sini itu ketetapannya adalah yaitu sebuah lingkaran. Kita bikin aja lingkaran lagi dengan diameter 15 yang di dalamnya terdapat lubang 13 dengan ketetapan panjangnya 136. Kita bikin yang 136 dulu. Nah, di sini kita sudah buat nih. Kan ini sudah buat. Ya. Ini kan sudah buat, sudah ada tadi. Sekarang kita gunakan lagi front plane, lalu sketch. Kita buat lagi sebuah lingkaran yang persis sama dengan ini. Nah, kita tempelkan di sini. Misalkan 15 dengan 13 ya, satunya tadi. Nah, atau R6,5. Lalu oke, kita fitur. Kemudian kita lihat di sini. Sekali lagi kita lihat. Panjangnya adalah 136. Berarti kita harus membuat misalkan fitur extrude boss kita letakkan di mid plane ya. Ya, di sini mid plane-nya 136 kita isikan di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, kemudian di sini ada ketetapan lagi bahwa di dalamnya ada sebuah rongga yang dijelaskan dalam potongan section AA. Kita lihat AA. Nah, ini garis AA yang memotong. Berarti AA itu kita cek di sini ya, AA kita cek di sini. Ini adalah garis potongannya dengan ketetapan sudutnya adalah 120 derajat. Jadi tidak memotong semuanya, 120 derajat dengan jarak di sini ada offset 5. Jadi ada offset 5. Kita buat sketch di front plane ya. Kita klik sketch. Nah, lalu kemudian ini kita buat rongga di sini. Kita gambar terlebih dahulu ya bagian-bagian ini, misalkan ini R15 dengan R6,5. Lalu ya, di sini kita buat garis bantu terlebih dahulu ya berupa center line ya.
misalkan di sini. Lalu kita buat garis potongnya yang tadi, ini ada di pusat ini, kalau tidak salah seperti ini ya. Kemudian ketetapannya adalah sudutnya yang dibentuk dengan ini adalah 120. Nah, kemudian kita offset, ini kan ada jaraknya ini. Jaraknya kita offset 5 ya, kita masukkan 5. Garis ini kita klik lalu reverse. Nah, ini jaraknya ya, jaraknya di sini itu 5. Kemudian kita oke. Nah, tadi ketetapannya ada lagi satu mungkin yang perlu ditambahkan ini. Nah, garis ini ujungnya kita tarik garis ke atas ya. Oke. Kemudian yang tidak diperlukan lagi kita hapus ya, garis ini sudah tidak diperlukan. Garis ini juga sudah tidak diperlukan. Garis ini juga sudah. Sisanya ini kita hapus. Lalu ini juga kita hapus. Garis ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Sisanya ini juga kita hapus. Nah, jadi yang diperlukan hanya ini. Nah, lalu kita oke. Kemudian, nah ini sudah kita dapatkan garis bentuk seperti ini. Kita gunakan fitur extrude cut, tapi dengan ketetapan di sini bahwa panjangnya, ya, kita lihat di sini panjang pelubangnya di sini adalah 100 ya. Jadi kita gunakan seperti biasa nanti fitur, kemudian extrude cut. Nah, ini kita gunakan midplane ya dengan panjang 100. Nah, seperti ini. Jadi berada di tengah, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Jadi di sini ada lubangnya yang 100. Lalu kemudian dengan bentuk seperti ini ya. Section AA-nya ada sudut 120 dengan gap 5. Nah, sekarang yang belum adalah kita membuat bagian yang ada di bawah. Jadi di bawah itu ada extrude boss lagi ya, yang dari di sini. Kita gunakan extrude boss berupa gambar yang sudah ada di sini. Nah, ini kita hilangkan dulu. Yaitu kita akan membuat di bagian bawah ya. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita klik sketch. Lalu kita hadapkan. Ketetapannya adalah ya, kalau kita lihat di sini dengan tinggi 5 ya, di sini ada jarak yang ini 5. Lalu jarak dari tepinya ini 8 ya. Jadi kita gunakan bagian yang ujung ini, bagian ini ya. Seperti biasa kita gunakan klik, kemudian ini kontrol ya, kita klik, kita pilih garis-garis yang ingin kita buat entities ya, ini. Nah, misalkan ini kita convert entities, nah, sehingga menjadi gelap. Lalu kita offset keluar ya, garis-garis itu tadi. Parameternya kita masukkan 8. Lalu kita klik select chain supaya berurutan ya ini. Nah, lalu klik OK. Kemudian kita fitur sejauh atau setinggi 5 ya. Misalnya 5. Oke, seperti ini. Nah, ini tingginya. Lalu kita lihat lagi bahwa di sini ternyata ada R ya, ada apa namanya fillet ya. Kalau di sini 18 ya, fillet luarnya, berarti di dalamnya adalah fillet dalamnya adalah 18. Berarti ini ada jarak 12, berarti 18 dikurangi 12. Jadi R-nya di sini sekitar berapa? 6 ya. Kita buat 6.
Jadi 18 kurangi 12. Kita cek di sini filletnya tadi ada di gambar nomor berapa ya. Kita lupa tadi membuat fillet. Nah, ada di Boss Extrude 1 sketch ini. Kita kembali lagi edit sketch. Nah, kemudian kita hadapkan di muka. Nah, ini kita buat fillet. Sketch fillet di sini kita masukkan angkanya 18, yaitu antara garis ini dengan garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang di dalam ini, karena ini jaraknya harus 12, maka di sini 18 kurangi 12. Jadi di sini kita buat 6. Akan ini dengan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita exit. Berikutnya kita akan tetapkan materialnya, ya, materialnya yang ada pada soal kemarin, yaitu material berupa 1023 carbon steel sheet. Kemudian kita apply, lalu close. Kemudian kita cek masanya, yaitu sebesar 2023,74 grams. Jadi ini adalah jawabannya. Demikian penjelasan dari pembahasan soal pada soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.